Melawan tentara iblis bersama para malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum saudaraku semua, kita berjumpa lagi di channel Al-Islam, kisah karomah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, yuk kita menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita kepada guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Syekh Umar Al-Syairafaini, suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Pernah seharian aku bermukim sendirian di sebuah puing-puing yang ada di daerah Kisrah dan tidak kembali ke Baghdad. Ketika aku di daerah puing-puing yang gersang itu, aku melihat setan-setan dan jin-jin mendatangiku dalam bentuk barisan seperti pasukan perang. Sebagian mereka ada yang membawa senjata dan menunggang kuda dengan wajah mereka yang seram dan menakutkan. Ternyata gerombolan setan dan jin itu memang hendak menyerangku. Setelah dekat dengan diriku, pasukan setan dan jin itu mengepungku dan mereka langsung menyerangku dengan panah-panah api mereka. Dalam kondisi terhimpit karena digempur oleh pasukan setan dan jin itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang muncul dari dalam batinku. Berdirilah dan lawan mereka, wahai Abdul Qadir Jailani. Kami siap mendukung dan membantumu. Kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Ketika mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung melemparkan suatu serangan kepada para setan itu. Dengan sekali serang, pasukan setan dan jin itu langsung lari tunggang langgang dan pergi menghilang. Namun masih ada sosok setan yang tertinggal dan menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian setan itu berkata kepada beliau, "Pergilah dari sini atau aku akan menghajarmu." Mendengar ancaman dari setan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung memukul setan itu dan ia pun langsung lari terbirit-birit dari hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan kalimat thayyibah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seketika itu juga setan yang mengancam Syekh Abdul Qadir Jailani langsung terbakar api hingga hangus. Dalam kesempatan lain, beliau didatangi oleh iblis yang penampilannya benar-benar menakutkan, mukanya buruk dan bau badannya sangat menjijikkan. Baunya sungguh sangat busuk melebihi bangkai. Iblis itu berkata kepada beliau, "Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi pelayanmu yang siap melayanimu karena kamu telah berhasil mengalahkanku dan menaklukkan seluruh pasukanku." Mendengar tawaran tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dengan nada membentak, "Pergilah kau iblis dari hadapanku, karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu." Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata demikian, tiba-tiba muncul sebuah tangan turun dari langit kemudian memukul keras kepala iblis itu. Maka iblis itu pun terjungkal keras melesat ke dalam tanah, dan iblis itu pun menghilang entah kemana. Namun iblis itu tidak menyerah juga dan masih saja datang kembali. Kali ini si iblis mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerang beliau. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani melihat kemunculan seseorang yang menunggang kuda hitam dengan membawa sebilah pedang langsung menebas leher iblis hingga terpelanting jatuh. Kemudian untuk kesekian kalinya,
iblis itu masih juga menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, karena iblis memang tidak bisa mati kecuali nanti kalau kiamat sudah datang. Maka wajar meski sudah dikalahkan dan ditebas berkali-kali, iblis itu tetap saja masih hidup dan mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedatangan iblis ke hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kali ini dengan cara menangis dan mengguyurkan debu di atas kepalanya dengan jarak yang agak jauh dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu iblis itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku sungguh telah putus asa menggoda orang sepertimu, wahai Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab perkataan iblis itu dengan berkata keras, "Minggatlah kau dari sini, wahai makhluk terkutuk. Aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku dengan perlindungan Allah untuk melawanmu dan mengalahkanmu." Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir yang tegas, maka iblis itu pun semakin keras menangis sambil berkata, "Ini akan lebih berat lagi bagiku. Karena apa yang kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Lalu iblis itu pun pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudaraku semua, itulah kelebihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan dan tipu daya syaitan yang terkutuk. Bagi teman-teman yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, silahkan subscribe, like, dan share channel ini ke teman kita yang lain. Karena channel ini hanya akan membahas kisah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian menjadi bagian dari perjalanan dakwah channel Al-Islam, serta menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat kepada saudara kita yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.